siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Narcisius Vigilis Gustaris sebagai guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar Katolik Waimata, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, serta sebagai mahasiswa PPG tahun 2025 di kampus Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, di kelas 6 melakukan rekaman video UKIN dengan topik hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Mari menyaksikan video pembelajaran. Selamat siang. Siang luar biasa. Salam. Yes. Satu orang berdoa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, teguhkanlah segala kebaikan bagi bangsa kami. Syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau saya panggil nama kita, angkat tangan. Siap? Siap. Rizkalia Enuti, Hadir Pak. Maria Siraya, Hadir Pak. Octavianus Stefan Galuh. Hadir Pak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, saya minta satu orang untuk membawa lagu kebangsaan. Garuda Pancasila. Pancasila, Aku patuh pada pribadi bangsaku. Maju, ayo maju. ada kesepakatan kelas dulu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, apa yang kita lakukan? Jangan ribut di dalam kelas. Jangan ribut di dalam kelas. Disiplin. Harus disiplin. Ya, baca. Mendengar arahan guru. Mendengar arahan guru. Ya, silakan. Tertib. Harus tertib. Ya, ulang. Pembelajaran. Ini adalah kesepakatan yang perlu kamu teladani. Ini adalah bagian dari kesepakatan kita bersama untuk melancarkan proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini topik pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagai terwujudan rasa bangga atas dasar-dasarnya. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran hari ini, kita ke materi kali lalu yang saya pernah kawan di kelas kami. Pembelajaran tentang keindahan alam. Apa yang menarik dari Indonesia? Sepak. Ya. Rumput berwarna hijau. Iya. Udara segar. Udara yang segar. Ya, Irfan. Pemandangan indah. Oke. Bulan luas dan indah. Pulaunya. Lingkungan bersih tanpa sampah. Lingkungan bersih tanpa Sampah. sikap kita terhadap keindahan Indonesia itu. Sepak. Ya, Giri. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Jangan membuang sampah di sembarangan Ya. Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Sepak. Orang itu jangan membuang sampah sembarangan. Menegur orang Sepak. membuang. Jangan membuang sampah di got. Jangan membuang sampah di got. Hal yang memprihatinkan yang pernah dilihat. Sepak. Ya, Giri. Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon di sembarangan tempat. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di sembarangan tempat. Ya. Menegur orang yang sedang menebang pohon. Menegur orang Sepak. yang sedang menebang pohon. Ya, baca. Menegur orang yang membuat rusak alam. Menegur orang yang membuat rusak Sepak. Ya. Menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Ya, menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Ya, anak-anak, hal ini yang perlu kita perhatikan secara bersama.
kita perlu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Alam yang begitu indah, kita perlu dijaga dan dilestarikan. Inilah materi yang kita lalu minggu lalu. Coba kita berdasarkan jawaban kamu, coba kita lihat secara bersama alam yang sangat menarik. Anak-anak, inilah keindahan alam yang kamu jawab tadi. Sangat luar biasa. Dengan yang kita sudah tonton tadi, itulah keindahan alam yang perlu kita harus menjaga. Dengan menjaga, ada beberapa tanaman, gunung yang indah, laut yang bersih, terus ada ikan yang hidup. Itulah jawaban kami, itu sangat luar biasa dan sangat benar. Tepuk salut untuk kita. Tepuk salut. Coba kita melihat video yang berikut ini juga. Masih semangat? Jadi, kamu tadi mengendarai sepeda dengan keselamatan berkendara, ya bisa. Saya kan tidak menabrak, Pak. Langsung bawa ke kantor polisi. Iya. Ke tempat orang biasa. Gas, Pak. Sesuai kesepakatan. Terus lihat di jalan dan serta kurangnya keterampilan saat berkendara ataupun belakang ke polisi yang baik. Sudah nonton video dulu? Pesan kita, apa yang terjadi pada video tadi yang sudah kamu tonton bersama? Ya. Kecelakaan. Terjadi apa? Kecelakaan. Apa lagi? Ya, Gary. Melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas. Helen, ya, Resti. Tidak pakai sepatu dan jaket. Tidak memakai sepatu dan jaket. Apa lagi? Sepak. Ya, Irfan. Ngebut di jalan raya. Terlalu ngebut di jalan raya. Melanggar aturan lalu lintas. Yang berikut, mengapa pemuda dalam video tersebut dihentikan oleh polisi? Karena dia tidak memakai perlengkapan, yaitu sepatu. Terus, apakah kamu pernah bertindak seperti dalam video tersebut? Tidak. Sebaiknya kita ketika berkendara bersepeda motor, yang baiknya seperti apa? Ketika kita berkendara bermotor, apa yang kita perlu? Jangan ngebut di jalan raya. Mesti Memakai helm, jaket dan sepatu. memakai helm, jaket, sepatu. Apalagi? Sepak. Ya, ini adalah yang perlu kita waspada dalam berkendara. Jangan sampai kita mengalami kecelakaan yang terjadi di dalam video tersebut tadi. Itu tidak pakai helm, tidak pakai sepatu, tidak berjaket, tidak bawa SIM. Terus ada polisi yang hilang karena dia tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ya, kita sudah menontonkan video tadi, maka kita duduk dalam bentuk kelompok. Ya, coba buat kelompok dulu. Seperti yang kelompok. Sebelum kamu mengerjakan aktivitas atau dalam bentuk kerja kelompok, ada yang bawa kitab suci? Coba kasih tunjuk kitab suci. Coba kamu buka Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Siapa yang mau baca di depan? Ya, Ica. Baca di depan. Yang lain lihat di. Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepada
dan kepada Allah apa yang wajib kamu beri. Sudah? Ya. Baik, sudah. Dan ada teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba angkat. Angkat itu teks. Angkat. Nah, sudah? Ya. Tugasnya ada di lembar tugas itu. Tinggal kamu kerja, lihat pertanyaannya di situ di teks Undang-Undang Dasar sama kitab suci. Silakan kamu menulis dan bekerja dalam bentuk kelompok. Silakan. Tinggal kamu tulis. Kalau ada yang sudah, silakan. Kelompok 1 silakan baca hasil diskusi kelompoknya. Apa yang dimaksudkan dengan hak dan kewajiban? 1. Hak adalah klaim atau keistimewaan yang dimiliki individu atau kelompok untuk memperoleh perlakuan atau keuntungan tertentu dari pihak lain atau dari masyarakat secara umum. Kewajiban adalah tanggung jawab atau kewajiban moral, hukum, atau sosial yang harus dipatuhi atau dipenuhi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. 2. Berikan contoh hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari. Kewajiban untuk membayar pajak, menjaga ketertiban umum, atau mematuhi peraturan dalam suatu organisasi. 3. Apakah Yesus adalah warga yang patuh kepada bangsanya? Berikan contoh berdasarkan perikop kitab suci yang kalian ketahui. Ya, Yesus adalah warga yang patuh kepada bangsanya. Ia menaati hukum dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Yahudi pada zamannya. Ketaatan Yesus tampak dalam beberapa perikop kitab suci. Salah satu contohnya terdapat dalam Matius bab 22 ayat 2 menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar. Yesus menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." 4. Apakah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jelaskan. 4. Hak warga negara antara lain. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 21 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Hak untuk menyampaikan pendapat. Pasal 28. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat 1. Kewajiban warga negara antara lain. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3. 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pasal 28J. Dengan hak-hak kita juga dapat terpenuhi serta turut berperan aktif dalam membangun bangsa sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sudah? Sebuah doa syukur atas negara Indonesia. Doa syukur atas negara Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang indah, yaitu tanah air kami, Indonesia, kaya dan penuh keberagaman suku, bahasa, dan budaya.
Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Nah, yang berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah klaim atau keistimewaan yang dimiliki individu. 2. Berikan contoh hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari. Kewajiban, contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia: mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh, tidak melanggar lalu lintas, tidak mencuri, dan menghormati hak orang lain. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. 3. Membela dan mempertahankan negara. Contoh, ikut serta dalam kegiatan bela negara atau menjaga keamanan lingkungan. Apakah Yesus adalah warga yang patuh kepada bangsanya? Berikan contoh berdasarkan perikop kitab suci yang kalian ketahui. Ya, Yesus adalah warga yang patuh kepada bangsanya. Zamannya, ketaatan Yesus tampak dalam beberapa perikop kitab suci. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jelaskan. Hak warga negara antara lain: hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk menyampaikan pendapat, pasal 28. Kewajiban warga negara antara lain: wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab agar hak-hak kita juga dapat terpenuhi, serta turut berperan aktif dalam membangun bangsa sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Buatlah sebuah doa syukur atas negara Indonesia. Doa syukur atas negara Indonesia. Tuhan Yesus, teguhkanlah persaudaraan di antara kami agar kami selalu hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja bersama membangun Indonesia. Segala kebaikan-Mu bagi bangsa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima sebagai warga negara. B. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau tunaikan. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar kehidupan menjadi tertib dan adil. 2. Berikan contoh hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari. Contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia: 1. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh, tidak melanggar lalu lintas, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Contoh, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. 3. Membela dan mempertahankan negara. Contoh, ikut serta dalam kegiatan bela negara atau menjaga keamanan lingkungan. 4. Membayar pajak dengan jujur. Contoh, membayar pajak penghasilan bumi, pajak kendaraan sekolah, pertokoan, harus tepat waktu. Apakah Yesus adalah warga yang patuh kepada bangsanya? Berikan contoh berdasarkan perikop kitab suci yang kalian ketahui. Jawaban nomor 3. Ya, Yesus adalah warga yang patuh kepada bangsanya. Ia menaati hukum dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Yahudi pada zamannya. Ketaatan Yesus tampak dalam beberapa perikop kitab suci. Salah satu contohnya terdapat dalam Matius bab 22 ayat 15 sampai 22.
Ketika orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar, Yesus menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." 4. Apakah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 45? Jelaskan. Hak warga negara antara lain: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk menyampaikan pendapat. Pasal 28 D. Kewajiban warga negara antara lain: wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Buatlah sebuah doa syukur atas negara Indonesia. Doa syukur atas negara Indonesia. Tuhan, bimbinglah kami agar menjadi warga negara yang baik, yang taat pada hukum, mencintai sesama, dan ikut membangun bangsa dengan jujur dan tanggung jawab, agar tetap menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Untuk kelompok kita. Dari hasil kerja kelompoknya kamu, itulah hak dan kewajiban. Siapa yang tahu tadi? Apa itu hak? Hak adalah right atau keistimewaan yang dimiliki individu atau kelompok untuk memperoleh perlakuan atau keuntungan tertentu dari pihak lain atau dari masyarakat secara umum. Ya, itu hak adalah kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan hak itulah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kewajiban itu contohnya, kewajiban kita membayar apa? Membayar pajak. Seperti Yesus tadi dalam apa tadi? Dalam Injil Matius 42 ayat 15 sampai 22. Yesus itu mewajibkan membayar apa dia? Membayar pajak. Yesus saja wajib membayar pajak. Di lingkungan kita sudah melihat gedung-gedung besar, ada kantor apa? Ada kantor desa, ada kantor pos, kantor polisi, kantor apa lagi? Tempat umum, tempat sakit, ada jaringan listrik, sekolah, terus kewajiban mereka itu atau gedung-gedung yang ditinggal oleh pemerintah atau yang dikerjakan oleh pemerintah itu, apakah mereka itu wajib membayar pajak? Wajib. Kewajiban instansi pemerintah membayar pajak. Terus pemerintah lagi wajib untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah jawaban-jawaban kami itu sangat luar biasa. Adalah segala sesuatu seharusnya kita terima sebagai warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Mematuhi aturan lalu lintas, hak atau kewajiban itu? Kewajiban. Yang kedua, mendapatkan izin dari orang tua. Hak atau kewajiban? Memberikan salam kepada tetangga. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Merapikan meja makan. Apakah itu hak atau kewajiban pada saat kita makan? Hak. Itulah contoh hak dan kewajiban kita di lingkungan tempat tinggal. Di sekolah juga itu pasti kamu memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban di sekolah itu yaitu kewajiban kita
Yang ya, memungut sampah. Kewajiban kita juga harus datang dengan tepat waktu. Kewajiban kamu, haknya kamu juga harus mendapatkan nilai. Kewajiban anak-anak itulah yang sangat konkret di dalam kehidupan kita. Memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah juga kita wajib untuk bayar atau tidak? Kewajiban kita juga membayar pajak kepada pemerintah. Seperti di dalam Injil juga tadi. Yesus saja dia akan membayar pajak. Yesus membayar pajak. Apakah kita sangat penting dengan hak dan kewajibannya? Penting atau tidak? Penting. Kita harus memiliki hidup selalu penting. Hak juga itu penting. Kewajiban itu juga penting. Hak dan kewajiban itu sama-sama penting. Sebelum saya mengakhiri proses pembelajaran ini, saya akan memberikan soal. Coba tulis di buku PR-nya kamu. Yang pertama itu tadi membuat doa syukur kepada Tuhan. Pertanyaan refleksi. Apakah dengan proses pembelajaran ini merasa tertarik atau merasa bergembira, merasa senang dengan proses pembelajaran hari ini? Apakah kita senang dengan proses materi tentang hak dan kewajiban? Senang. Sudah catat tadi? Itu soal tugas tadi. Sudah? Peserta didik membuat doa syukur atas keindahan alam Indonesia. Sudah tulis? Sudah? Tulis di buku tulisnya kamu. Sebagai itu PR pekerjaan di rumah. Tulis doa syukur atas keindahan alam Indonesia. Syukur atas keindahan alam Indonesia. Alam Indonesia. Sudah? Ya, sebelum kita tutup, menyaksikan bahwa di daerah tempat tinggal kita ada pembangunan listrik, ada pembangunan gedung puskesmas, kantor pemerintah, dan sebagainya. Inilah bagian dari lingkungan atau tempat tinggal yang memiliki harus menjaga berkaitan dengan hak dan kewajiban itu tadi. Kita perlu menjaga kita punya gedung, kita punya lingkungan sekolah, karena hak itu tadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Seperti yang pelajari memiliki perwujudan dan sebagainya, kita melakukan tindakan untuk menjaga dan memelihara kita punya lingkungan tempat tinggal berdasarkan kewajiban kita yang perlu kita pahami berkaitan dengan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan keistimewaan yang dimiliki individu atau kelompok untuk memperoleh perlakuan atau keuntungan tertentu dari pihak lain atau masyarakat secara umum. Hak ini dapat bersifat fundamental seperti hak asasi manusia, seperti hak sebagai integral kehidupan masyarakat, adil dan beradab, yang bertujuan untuk melindungi kebebasan martabat dan kepentingan individu. Kewajiban adalah tanggung jawab atau moral hukum atau sosial yang harus sering kita lakukan dalam
kehidupan sehari-hari. Mohon contohnya kewajiban untuk membayar pajak, menjaga ketertiban umum, mematuhi peraturan dalam suatu organisasi, kewajiban kita untuk merupakan fondasi dari kehidupan bersama yang teratur dan harmonis, di mana setiap individu itu diharapkan berkontribusi secara positif untuk kepentingan bersama. Warga Indonesia juga itu harus wajib membayar pajak, karena hak dan kewajiban itu perlu kita satu jalan. Kita tidak boleh terpisah, bahwa hak dan kewajiban itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yesus sudah diceritakan tadi, yaitu dia membayar pajak kepada siapa? Kepada Kaisar. Yesus saja itu dia katakan bahwa apa yang haknya Kaisar berilah kepada Kaisar. Makanya Yesus itu dia memberi dengan ketulusan hatinya dia itu untuk membayar pajak. Begitu juga kita mewajibkan untuk dilindungi. Kewajiban kita juga untuk membayar pajak kepada pemerintah. Haknya kita, hak untuk apa? Hak untuk mendapatkan segala bantuan. Haknya kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oleh karena itu, PR atau tugas yang saya sudah katakan tadi itu sudah tulis? Sudah? Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Satu orang angkat doa. Dan dua kita silakan. Teman-teman, marilah kita bersikap untuk berdoa dalam Bapa. Tuhan, bimbinglah kami agar menjadi warga negara bangsa dengan jujur dan tanggung jawab. Bapa, Bapa, Putra, Dan Roh Kudus. Amin. tepuk terima kasih.